Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi data mining, klasifikasi. Yang pertama, mengapa kita memerlukan data mining? Karena satu hari manusia dapat memproduksi data yang sangat besar. Kalau dihitung dalam 1 tahun, dapat menghasilkan berjuta-juta data. Misalnya dalam bidang pendidikan, terdapat data absensi siswa atau mahasiswa. Dalam bidang kedokteran, terdapat data pasien. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, terdapat data saham yang berganti setiap hari. Bahkan dapat berganti setiap 6 jam. Data-data tersebut adalah suatu entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Himpunan data yang belum memiliki arti tersebut atau himpunan data yang sering terabaikan diolah dengan metode data mining sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan informasi manusia setiap hari. Itulah yang disebut data mining. Bila kita mempelajari data mining, terdapat 3 kunci. Yang pertama yakni himpunan data, yang kedua metode data mining, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Ini merupakan himpunan data terstruktur yang terdiri dari atribut dan label. Tipe datanya terdiri dari 2, yaitu tipe data nominal dan tipe data numerik. Tipe data nominal adalah tipe data yang tidak bisa dikalkulasi, sedangkan tipe data numerik bisa dikalkulasi, artinya bisa ditambah, dikurangi, dikali maupun dibagi. Metode data mining terdiri dari 6, yaitu klasifikasi, prediksi, estimasi, clustering, dan asosiasi. Yang akan kita bahas adalah fungsi klasifikasi. Fungsi klasifikasi digunakan apabila labelnya nominal dan atributnya nominal maupun numerik. Klasifikasi adalah sebuah catatan atau record akan dikerucutkan ke dalam satu dari sekian klasifikasi yang tersedia pada variabel. Tujuan berdasarkan nilai-nilai prediktornya. Pada gambar ini adalah tokoh penemu penamaan klasifikasi, yaitu Bapak Carolus van Lin. Pada tahun 1735, beliau menemukan penamaan klasifikasi pertama kali dengan nama binomial nomenclature. Proses klasifikasi yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari data training yang menghubungkan dengan metode. Setelah itu menghubungkan lagi ke model. Sedangkan data testing, prosesnya langsung ke model tanpa metode, yang outputnya sama dengan data training, yaitu data testing dan label. Dasar klasifikasi. Dasar klasifikasi memiliki sebuah data training, yaitu sebuah data historis. Variabel prediktor adalah variabel penentu untuk menentukan atau menemukan pola. Dan variabel tujuan yaitu variabel yang akan dijadikan suatu pengetahuan. Ini merupakan data pemilu KPU.
Pada data sebenarnya terdapat 426 data yang terdiri dari label nominal. Selanjutnya, kita akan membuat klasifikasi dari data pemilu KPU tadi menggunakan RapidMiner Studio. Kita pilih New Process, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membaca filenya. Kita memakai read Excel karena filenya berupa Excel. Nanti di sini terdapat data training, data testing, metode, dan model. Kita beri nama data training. Kemudian kita copy. Kita beri nama yang berbeda untuk yang satunya, data testing. Selanjutnya, kita membaca filenya dari file data pemilu KPU training yang saya simpan di dokumen. Kita pilih next. Next lagi. Kita akan memberi label di sini yang akan membedakan data training dan data testing. Selanjutnya, kita akan membaca data testing pemilu KPU. Kita pilih next juga. Kita pilih finish. Kita menghubungkan kabelnya sekarang. Setelah itu kita cari metodenya, yaitu decision tree. Kita hubungkan data training dengan metode. Setelah itu kita cari apply model untuk menghubungkan metode dengan model dan data testing dengan model. Kita hubungkan terlebih dahulu metode dengan model, kemudian kita hubungkan data testing dengan model, kemudian kita hubungkan kabel outputnya, kita run. Hasilnya seperti ini, berupa pohon klasifikasi yang akan dijelaskan nanti. Ini adalah hasil dari decision tree. Jadi variabel prediktor adalah suara sah caleg, suara sah partai, daerah pemilihan, sedangkan yang menjadi variabel tujuannya adalah terpilih atau tidak terpilih. Yang pertama, suara sah caleg. Jika lebih dari 3082, maka suara sah caleg tersebut terpilih. Jika kurang dari 3082, maka suara sah caleg tersebut diturunkan kembali. Jika lebih dari 2418, maka suara sah caleg diturunkan lagi. Jika lebih 2935, maka suara sah caleg tersebut tidak terpilih. Jika kurang dari 2935, maka diturunkan ke suara sah partai. Jika lebih 16.443, maka diturunkan ke daerah pemilihan. Jika kurang dari 16.443, maka suara sah partai tersebut tidak terpilih. Daerah pemilihan, jika lebih dari 1.500, maka diturunkan ke suara sah partai.
Jika kurang dari 1.500, maka daerah pemilihan tersebut dianggap terpilih. Suara sah partai jika lebih dari 83.822, maka suara sah partai tersebut dianggap tidak terpilih. Sedangkan jika kurang dari 83.822, maka diturunkan suara sah caleg. Jika lebih dari 244, maka suara sah caleg tersebut dianggap terpilih. Jika kurang dari 2.445, maka suara sah caleg tersebut tidak terpilih. Kembali ke suara sah caleg. Jika suara sah caleg kurang dari 2.418, maka suara sah caleg tersebut diturunkan. Jika lebih dari 1.436, maka diturunkan ke suara sah caleg lagi. Jika kurang dari 1.436, maka suara sah caleg tersebut dianggap tidak terpilih. Jika suara sah caleg tersebut lebih dari 1.460, maka suara sah caleg tersebut tidak terpilih. Jika kurang dari 1.468, maka suara sah caleg tersebut terpilih.